Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang semestinya, dan janganlah kalian mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa qala aidan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penjelas segala sesuatu, menjadi petunjuk, menjadi rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-89. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami An-Nasru Kelapa Gading yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini khotib ingin berbagi perspektif sekaligus berbagi renungan ataupun sudut pandang terkait tema yang paling tidak menurut saya amat sangat penting, yaitu Islam dan kekuasaan. Kalau tema ini mau dijadikan kalimat tanya, maka dia akan berbunyi seperti ini. Apakah bisa terwujud cita-cita politik Islam di negeri yang mayoritas penduduknya umat Islam ini? Apakah cita-cita politik Islam, saya tidak bicara Islam politik. Kalau Islam politik memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pragmatis dan duniawi semata. Tapi kalau cita-cita politik Islam artinya mewujudkan kesejahteraan untuk semua. Cita-cita politik Islam mewujudkan keadilan untuk semua, bukan untuk segelintir orang, kelompok ataupun keluarga. Bisakah cita-cita politik Islam terwujud di negeri yang pendirinya mayoritas umat Islam? Bisakah cita-cita politik Islam terwujud di negeri yang sahamnya dimiliki oleh mayoritas umat Islam? Tanda tanya. Tanda tanyanya bisa tanda tanya kecil atau tanda tanya besar. Karena konon kabarnya kaum muslimin di Indonesia berjumlah kurang lebih 230 juta. Tapi 75% penduduk umat Islam itu pendidikannya sampai SMP atau SMA. Masih pendidikan rendah atau dasar. Itu pertama. Mengapa itu penting? Agar umat Islam tidak ikut arus akal bulus dan akal fulus. Akal bulus yang saya maksud menggunakan segala cara untuk kepentingan duniawi dan pragmatis saja. Segala cara. Sementara akal fulus menggunakan juga segala cara untuk menumpuk materi dan uang semata untuk kepentingan kantong masing-masing. Untuk itu, izinkan
khutib pada kesempatan siang ini untuk sedikit berbagi perspektif agar kita umat Islam menentukan bulan lonjongnya negeri ini. Boleh jadi bukan kita yang akan menikmati, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Boleh jadi akan menikmati cita-cita politik Islam itu adalah anak keturunan kita nanti. Tentu harus kita mulai dari sekarang. Yang pertama, jadi cita-cita politik Islam adalah agar kaum muslimin di Indonesia yang memiliki saham terbesar negeri ini menentukan bulan lonjongnya negeri ini. Yang kedua, saya pakai kalimat kunci supaya mudah diingat. Kalau yang pertama tadi bahwa kekuasaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi ia mudah sekali untuk disalahgunakan. Yang kedua, tidak ada satupun di dalam ajaran Islam, sektor manapun di dalam kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam. Masuk toilet, dari masuk toilet sampai masuk istana, ada tuntunannya. Walaupun tidak detail, tapi hanya prinsip-prinsip umumnya saja. Masuk kamar tidur ingin berhubungan suami istri, ada tuntunannya. Apalagi kekuasaan, tentu ada tuntunannya. Surah An-Nahl ayat 89 sudah saya kutipkan tadi. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, awalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selanjutnya kepada kita. Untuk apa? Menjadi penjelas bagi segala sesuatu, semua sektor kehidupan, termasuk kekuasaan. Bagaimana tuntunannya? Yang ketiga akan saya jelaskan. Saya ambil contoh kaum muslimin yang terhormat bahwa segala sektor diatur dalam Islam, termasuk melawan arah kalau kita berlalu lintas. Itu tindakan jahiliyah sesungguhnya, diatur oleh Islam. Ada yang bilang, Pak, lampu merah itu nggak ada di dalam Al-Quran, melawan arah itu nggak diatur dalam Al-Quran. Betul, tapi prinsip-prinsip umumnya diatur di dalam Al-Quran. Melawan arah itu menghancurkan diri sendiri dan merugikan orang lain kalau berlalu lintas. Saya ambil contoh ilustrasi sederhana kaum muslimin yang terhormat. Rasulullah SAW bersabda, yumitul adha ala tariqi sadaqatuh. Menyingkirkan duri, hadis itu riwayat Bukhari ada dan riwayat Muslim juga ada. Menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Jangan lihat durinya, jangan lihat sepele duri, tetapi substansinya apa? Bahwa apapun yang menghalangi orang di jalan itu harus disingkirkan, dan itu masuk kategori sedekah. Ah, sepele itu, Pak. Di dalam Islam tidak ada amal sepele dan amal besar, semuanya setara. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amal baik sebesar biji zarrah, amal jahat sebesar biji zarrah tercatat. Kenapa kita tidak boleh pilih-pilih amal? Karena kita tidak tahu amal mana yang mengantarkan kita masuk surga. Ah, ini amal sepele, ini nggak usah tinggalin. Ini amal gede nih, kesempatan. Di dalam Islam semua amal sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang sepele. Sekalipun menyingkirkan duri di jalanan. Duri, atau kalau bahasa sekarangnya pecahan beling misalnya. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Bagaimana kalau duri yang menghalangi jalan itu, duri yang tadi itu berupa kekuasaan korup? Bagaimana kalau duri itu adalah berupa kekuasaan yang menghalangi orang untuk memperoleh kesejahteraan untuk semua, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Saya yakin yang mencetuskan kalimat itu adalah pasti orang Islam, dan memang orang Islam. Bung Hatta namanya, memajukan kesejahteraan umum. Sinkron antara tujuan republik ini dengan cita-cita politik Islam. Bukan memajukan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sekelompok orang, ataupun kesejahteraan segelintir orang saja. Kaum muslimin yang terhormat, oleh karena itu
Karena semua sektor diatur di dalam Islam, maka umat Islam diminta partisipasinya yang tinggi untuk mengawasi kekuasaan. Loh Pak, kenapa kekuasaan harus diawasi? Logikanya sederhana. Satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu fasilitas hidup yang paling mudah untuk disalahgunakan adalah kekuasaan. Bahasa kampusnya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya nih, sederhana banget contohnya. Pak RT. Ketua RT itu kekuasaan di level yang paling bawah. RT adalah instrumen untuk mengatur warga sekampung. Apakah dia bisa menyalahgunakan kekuasaan? Bisa. Dan faktanya banyak. Pembagian BLT, kadang-kadang ada warga yang sesuai dengan kriteria untuk menerima, gak nerima karena dianggap pendatang. Yang dibagi siapa? Kawan-kawannya Pak RT, kroni-kroninya. Dia telah penyalahgunaan kekuasaan. Itu di level RT. Bagaimana kalau lurah, camat, bupati, gubernur, presiden? Fasilitas hidup yang paling mudah untuk disalahgunakan adalah kekuasaan. Karena gampang disalahgunakan, harus diawasi dan diluruskan maksud saya. Siapa yang harus mengawasi? Kaum muslimin. Rasulullah bersabda, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman." Kalau engkau melihat sebuah berbesi maharajalela kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Tangan artinya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, ubah kemungkaran itu dengan lisanmu, kritik. Kalau nggak mampu juga, cukup dalam hati. Mudah-mudahan saya tidak sejahat itu, tidak berlaku jahat seperti itu. Tapi ketahuilah, kalau kita melihat kemungkaran di depan mata dan hanya diam, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi mudah mengukur iman kita itu, nggak usah mengukur iman orang lain, ukur iman diri sendiri. Mengapa? Karena bersih maharajalelanya kejahatan dalam segala sektor kehidupan hanya dibutuhkan satu orang baik. Kejahatan di mana sektor apapun hanya dibutuhkan satu orang baik. Di kantor kah, di organisasi kah, di kampung kah, bersih maharajalelanya kejahatan dan kemungkaran hanya dibutuhkan satu orang baik, dan orang baik itu diam 1000 bahasa. Jadi konteks kita membahas kaitan Islam dan kekuasaan, hadirin sekalian, adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dalam segala macam bentuk dan variasinya. 2 kata kunci sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi, agar kita tidak terjebak untuk ikut arus akal bulus dan akal fulus. Yang kedua, agar kekuasaan itu diawasi, karena boleh jadi dia akan menjadi duri dalam mewujudkan kesejahteraan untuk semua dan keadilan untuk semua. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, kaum muslim yang terhormat, kaitan dengan tema Islam dan kekuasaan ini. Mungkin ada yang bilang, Pak, ngapain urusan-urusan kekuasaan? Kita kan rakyat kecil. Betul, kita rakyat kecil. Tapi dampak kekuasaan itu bisa kecil, bisa besar, bisa sedikit, bisa banyak, bisa langsung maupun tak langsung. Saya ambil contoh. Secara pribadi, saya sangat prihatin kalau ada demo buruh, yang pekerja pabrik itu, demo buruh, hanya untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi Rp140.000. Negara yang baiklah negara yang tidak tunggu warganya demonstrasi berpanas-panas ria. Negara yang baiklah yang mampu membaca mata hati dan nurani kaum buruhnya. Tidak perlu demonstrasi, tapi kesejahteraannya sudah difikirkan jauh-jauh hari. Dampaknya memang boleh kecil, boleh besar. Kaum muslimin yang terhormat, maka seorang muslim tidak patut untuk apolitis, cuek dengan kekuasaan. Kenapa? Punya dampak, bisa kecil, bisa besar, bisa sedikit, bisa banyak, bisa langsung maupun tak langsung.
Misalnya beras mahal misalnya, itu kekuasaan. Dampaknya rakyat kecil susah beli beras. Jadi kalau ada mikir, ngapain mikir-mikir kekuasaan, susah cari beras sekarang. Oh iya, karena kita cuek, tidak mengawasi kekuasaan. Kalau kita kritik, kita dipolsekkan Pak, diinterogasi. Seperti mahasiswa S2 yang kuliah di Universitas Australia itu, kuliah di Australia maksud saya, mengkritik jalan-jalan bolong di Lampung, orang tuanya diancam. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita tidak bersuara, seolah-olah kekuasaan baik-baik saja. Maka umat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar mengawasi jalannya kekuasaan, karena fasilitas hidup yang paling mudah untuk diselewengkan adalah kekuasaan. Pak, apa hanya terjadi di wilayah pemerintahan? Enggak. Di wilayah pendidikan juga terjadi. Seorang rektor universitas negeri menyalahgunakan kekuasaan, menerima mahasiswa baru ratusan juta rupiah, masuk ke kantong sendiri uangnya. Universitas negeri itu dunia pendidikan. Jadi semua sektor yang namanya kekuasaan punya potensi untuk disalahgunakan, dan memang gampang. Kepala TU, Karo TU, kepala biro, kepala bagian pengadaan barang dan jasa, teman-temannya yang diundang. Orang lain yang lebih profesional justru tidak diundang untuk mengikuti tender misalnya. Terakhir kaum muslimin yang terhormat, bagaimana Rasulullah mencontohkan tatanan kekuasaan, tata kelola kekuasaan. Menurut Robert N. Bellah, profesor asal Harvard University, mengatakan, otomatis beliau bukan seorang muslim, pendapatnya pasti objektif. Robert N. Bellah mengatakan, kalau Anda ingin mencontoh tata kelola kekuasaan yang paling modern di sepanjang sejarah kehidupan ini ada, lihatlah di masa Rasulullah SAW dan 4 khalifah setelahnya. Seorang profesor Harvard University, bukan muslim, otomatis objektif pendapat-pendapatnya. Kenapa disebut tata kelola kekuasaan yang paling modern di zaman Rasulullah? 2 cirinya. Mari kita cocokkan dengan zaman sekarang. Kenapa tata kelola kekuasaan di zaman Rasulullah SAW paling modern di zamannya, bahkan melampaui zamannya? Karena 2. 1, Rasulullah meningkatkan partisipasi politik, partisipasi publik yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga aspirasi masyarakat didengar dengan prinsip musyawarah, mendengarkan aspirasi. Ada kepercayaan tinggi di tengah-tengah masyarakat Madinah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, sehingga partisipasi publik tinggi ketika itu. Itulah disebut dengan zaman kekuasaan yang modern, tata kelola kekuasaan yang modern. Masyarakatnya tidak cuek, masyarakat tidak apatis, masyarakat tidak apolitis, tapi turut serta bermusyawarah di hadapan Rasulullah SAW ketika menentukan putusan-putusan strategis, termasuk perang Uhud misalnya. Rasulullah mendengarkan pendapat para kalangan remaja dan pemuda di masa itu. Yang kedua, kenapa Rasulullah mengelola kekuasaan di Madinah ketika itu demikian modern? Karena pola kepemimpinannya berdasarkan nilai-nilai universal, sehingga semua orang punya kans yang sama untuk sampai kepada tampuk pimpinan. Pemilihan pemimpin bukan berdasarkan prestise, tapi berdasarkan prestasi atau amal soleh. Ibnu Taimiyah mengatakan, kultur jahiliyah itu menghargai orang berdasarkan keturunannya. Anak sultan mana dia, anak dinasti mana dia, anak bani mana dia. Itu kultur jahiliyah. Jadi pola kepemimpinan di zaman Rasulullah berdasarkan amal soleh, prestasi dan rekam jejak, bukan berdasarkan anak gubernur mana dia, atau anak bupati mana dia, anak sultan mana dia, atau anak presiden mana dia. Kaum muslimin yang terhormat, akhirnya bisa diambil sebuah kesimpulan tentang tema kita pada siang hari ini, Islam dan kekuasaan. Yang pertama, cita-cita politik Islam hanya bisa terwujud di negeri yang mayoritas penduduknya muslim jika kita melakukan yang namanya human investment. Mendidik generasi muda kita untuk faham dengan agama ini,
untuk banyak mengamalkan ajaran agama ini atau agama Islam ini, sehingga apa? Nalarnya tajam dan nuraninya juga tajam, sehingga dia bisa memutuskan mana yang baik kemaslahatan umat Islam, bukan kemaslahatan keluarganya saja, tapi kemaslahatan umat Islam. Barakallahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegaskan kembali isi khutbah pertama tadi tentang Islam dan kekuasaan, bahwa sekali lagi Islam menuntunkan, Islam mengatur, Islam memandu semua sektor kehidupan yang sedang kita jalani ini, mulai masuk toilet sampai masuk istana. Yang kedua, cita-cita politik Islam bergantung kepada kita, bukan bergantung kepada umat lain. Untuk itulah mari kita didik anak-anak kita, generasi kita, agar menjadi generasi muslim yang taat kepada agamanya, cerdas secara agama, faham dengan agamanya, agar ia tidak masuk kategori 75% kaum muslimin yang pendidikannya hanya sebatas SMP dan SMA. Kita didik generasi kita untuk sekolah setinggi-tingginya, agar cerdas secara akal, dan mereka-mereka lah kita menggantungkan negeri ini pada anak keturunan kita, dan itu kita mulai dari sekarang. Boleh jadi bukan kita yang menikmati terwujudnya cita-cita politik Islam itu, kesejahteraan untuk semua dan keadilan untuk semua, tapi boleh jadi anak keturunan kita. Untuk itu tidak ada legacy, tidak ada warisan yang paling berharga kecuali pendidikan untuk putra putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertebal iman kita sehingga kita mampu menjadi ayah dan pemimpin keluarga yang istiqomah di jalannya, sehingga mendidik putra-putrinya menjadi generasi muslim yang sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.